اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bolehkah masjid digunakan untuk mengumumkan orang kafir mati? Masyarakat RW 03 RT 01 dimaklumkan bahwa ada orang kafir mati. Boleh tak? Tak boleh. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Mana dalilnya? Inna lihadzal baiti, sesungguhnya rumah ini, rumah Allah, la yasluh lahu, tidak boleh. Tidak boleh kecuali untuk tiga. Li zikrillah, mengingat Allah. Wa qiraatil Quran, baca Quran. Wassalah, salat. Rumah Allah ini hanya boleh untuk tiga. Zikrillah, qiraatil Quran, salat. Salat, baca Quran, zikir. Lain daripada itu. Bukan untuk itu rumah Allah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah patung untuk nikah dibawa ke masjid? Dibuatkan patung. Ini makin berkembang aja nih. Sebelumnya cuma foto perawet, sekarang dibuatkan pula patungnya, akadnya di masjid. A'linu hazan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan. Tak boleh nikah siri diam-diam. A'linu, umumkan. Waj'aluhu fil masajid, buatlah di masjid. Wadribu lahu biddufuf, pukulkan rebana, gendang. Nikah tak boleh diam-diam, buat akadnya di masjid, pukulkan. Akad di masjid baik, tapi pakai baju sempit, pakai baju transparan, pakai baju terawang dalam masjid, buat dosa itu. Ini sekarang banyak orang akad nikah di masjid. Foto-foto, hilang kemuliaan masjid. Bagus tak usah di masjid. Patung pula dibuatkan patung, dibawa ke masjid. Nanti masjid lama-lama jadi kuil. Kalau diam semua tak ada orang mau menyampaikan, nanti masjid la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang ini perbuatan mungkar-mungkar ini. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban. Aku khawatir kalau kamu tidak laksanakan, nanti Allah akan turunkan hukuman. Syukran. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Patung tak boleh bawa ke dalam masjid. Lihatlah di sini, tak ada yang bernyawa. Asmaul Husna, gambar bunga-bunga, ayat-ayat Quran dikubah, dinding-dinding pakai ayat. Islam tidak membunuh darah seni. Darah seni tetap ada, tapi kalau sudah bernyawa tak dibenarkan. Apakah jodoh itu takdir juga, yang akan datang sendiri ketika telah sampai waktunya? Akan harus ada usaha untuk menjemputnya. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 sanah, 50.000 tahun yang lalu. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa saya pagi ini dapat minum 1 gelas. Ini ditakdirkan Allah untuk saya, tapi saya mesti ambil. Kalau tak ambil tak akan bisa. Saya mesti buka tutupnya, pegang gelasnya, saya mesti angkat ke mulut saya. Kalau tidak, tengok aja lah. Mengango tak akan masuk air. Ada usaha kita. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Jangan pernah putus asa, karena hidup manusia diatur Allah. Tapi jangan sampai tidak ada ikhtiar. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada namanya al-kasbu. Al-kasbu artinya usaha. Al-kasbu artinya ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Nah, jadi masalah jodoh ini ada usaha, ada ikhtiar, ada takdir. Seimbang antara usaha dan doa. Berusaha saja tak berdoa, sombong. Berdoa saja tak berusaha, pesong. Apakah ada dalil maulid Nabi Pak Ustaz? Buka www.youtube.com, tulis di search Somad Maulid. Ada 7 video. Saya selama beberapa hari ini kalau ditanya apa dalil maulid, www.youtube.com, Somad spasi Maulid, dapat.
Di antaranya Pak Ustaz sebagai bocoran. Satu, zaka yauma wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Nabi sudah cerita tentang hari lahirnya. Kalau ada orang mengatakan Nabi tak ada nyinggung-nyinggung hari lahirnya, ada. Hadis riwayat Muslim, zaka yauma wulidtu, hari itu aku lahir. Nabi mengurang hari lahirnya bukan hanya tiap tahun, tapi setiap sepekan sekali, tiap hari Senin. Tapi bukan dengan cara tiup-tiup lilin, tiup-tiup trompet, bukan dengan cara meniup-niup lilin di atas kuitar, tapi dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kenapa sebagian ulama melarang maulid? Karena di dalamnya banyak bid'ah mungkarah. Berjoget-joget dalam masjid, pakai tari-tarian campur laki-laki perempuan. Pendiri NU Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasim Asy'ari, syukran, itu ada menulis kitab, disusun, judul kitabnya Irsyadus Sari Majmu' Mu'allafat Kiai Haji Hasim Asy'ari. Ternyata Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu menolak maulid. Ada satu risalah, saya baca. Maulid yang bagaimana? Oh, baru saya baca. Dia menolak maulid waktu itu di Pulau Jawa, di zaman beliau, Mbah Hasim Asy'ari, Kiai Haji Hasim Asy'ari, itu di Jawa, kata dia dalam kitabnya itu, bukunya ada di rumah, saya simpan. Mereka menari-nari, melompat-lompat, joget-joget laki-laki perempuan di masjid untuk merayakan maulid. Itu yang tak boleh. Makanya kita mesti, maulid itu bersyarat. Kata Syekh Imam As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, maulid mesti 4 saja. Pertama, baca Quran. Kedua, sejarah Nabi. Ketiga, tausiah. Keempat, makan. Nah, itu makan mesti ada. Alhamdulillah kita di masjid ini tidak hanya maulid makan. Setiap pagi ada makan. Di bawah, tenda sebelah kanan. Sarapan pagi, Al-Azhar Sipabudi. Tapi cepat turun, yang lambat-lambat tak dapat. Ini yang turun cepat mau sarapan nampak. Bercanda. Jadi itu ada 4. Yang pertama baca Quran, yang kedua pembacaan maulid, yang ketiga ceramah, yang keempat makan. Apa yang Ustaz maksud? Pertama baca Quran, Qori baca Quran. Maulid macam baca syair puji-pujian untuk Nabi. Kalau di Palembang yang selalu dibaca Simtud Durar, di Jawa Simtud Durar. Tapi kalau tempat kita umumnya tidak Simtud Durar, tapi Al-Barzanji. Al-Barzanji ditulis oleh ulama dari Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa dalil solat ba'diyah Jumat jika dikerjakan 2 rakaat dan 4 rakaat? Buka kitab Fikih Sunnah. Fikih Sunnah Said Sabiq. Satu hadis menyebut 2 rakaat, satu hadis menyebut 4 rakaat. Maka disebut Said Sabiq Fikih Sunnah, dua-duanya sahih. Kapan 2, kapan 4? Kalau dilaksanakan di masjid 4 rakaat. Kalau dilaksanakan di rumah 2 rakaat. Saya pulang ke rumah dulu Pak Ustaz, 2 rakaat. Saya di masjid 4 rakaat. Ustaz pilih mana? Saya pilih yang di masjid. Semalam saya sholat Jumat di masjid, saya buat 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi yang pulang ke rumah buat 2 rakaat. Nabi pulang ke rumahnya 2 rakaat. Kalau dia di masjid 4 rakaat. Umumnya kita di masjid, karena kalau udah pulang ke rumah nanti sore jam 6 baru pulang. Karena biasanya kita pulang ke tempat kerja. Apa hukum orang yang ngobrol di masjid ketika ustaz sedang tausiah sehingga terganggu jemaah yang lain? Mungkin dia tak ada waktu lain untuk ngobrol. Habis ini mau seminar, habis itu mau. Itu tentunya adab-adab menuntut ilmu. Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Syekh Nuruddin itu orang Indonesia, lama di Makkah, mengajar di Malaysia, di Mesir dulu mahasiswa datang banyak talaki dengan beliau. Orangnya disiplin. Kalau ada orang berbisik diusir. Kalau tak kamu keluar, saya keluar. Kamu keluar apa saya keluar? Saya belum pernah lagi ngusir orang. Mau ngobrol lah, mau main HP lah. Saya tak usir. Kenapa? Karena saya berpikir dia udah mau ke masjid, ya udah alhamdulillah. Jadi saya tak muluk-muluk. Zaman edan
Tapi kalau sama syekh-syekh yang disiplin itu, oh nggak boleh. Berbunyi HP usir, bisa. Nah, ini udah berbunyi, ngomong pula di depan kita. Ustaz, siapa ustaz yang pernah berhenti ceramah sini gara-gara orang ngobrol? Ustaz, gimana dengan orang-orang Nasrani Yahudi yang ingin membangun pesantren, 2 masjid? Bagaimana sikap kita dengan masjid pesantren? Masalah orang kafir bangun masjid itu bukan cerita sekarang. Zaman Nabi mereka bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Dirar. Nah, ada dalam Quran, Masjid Dirar. Setelah dibangun Masjid Quba, Nabi menetap di Madinah, mereka bangun masjid tandingan, Masjid Dirar. Jadi nanti kalau hari Tanu jadi bangun masjid, tulis itu Masjid Dirar. Memecah belah umat. Membangun pesantren, 1 miliar dapat. Dananya dari mana? Dari umat Islam. Mana? Sudah tersebar di internet. Setiap Anda belanja ada 100 perak. Banyak orang salah sangka kalau dikatakan, Pak, ini ada 100 lebih, mau uang atau didonasikan aja ya. Donasi itu yang bukan. Mau berlebih tak berlebih, pokoknya kalau belanja di situ langsung 100 perak. Hari ini berhenti belanja. Mulai hari ini, kami udah lama Pak Ustaz, alhamdulillah. Jangan lagi belanja. Jangan belanja di tempat orang kafir. Ada gerakan sekarang, gerakan belanja ke rumah tetangga. Gerakan belanja warung-warung kecil orang Islam. Nah ini, alhamdulillah masih ada bupati wali kota yang melarang. Bupati Padang atau Padang Panjang. Tak boleh ini masuk karena menghancurkan ekonomi umat Islam. Pedagang-pedagang kecil mati. Alhamdulillah, dia dengan kekuasaannya. Kita yang tak ada kuasa, kita jaga. 100 perak setiap kita. Bermiliar-miliar dia dapat. Orang Islam yang menjadi korban. Na'udzubillah. Apa dalil tak boleh menerima bantuan orang kafir? Ketika Nabi mau perang, datang suku Bani Qainuqa, orang Yahudi, mau meminjamkan kuda, mau memberi tombak. Apa kata Nabi? La nasta'inu bil musyrikin liqitalil musyrikin. Kami tidak mau menerima bantuan orang musyrik untuk memerangi orang musyrik. A'aslamu? Nabi bertanya, A'aslamu? Apakah mereka Islam? Mereka tidak Islam ya Rasulullah. Jangan pakai barang mereka. Hadis sahih dalam kitab Imam At-Tabrani. Ada pengajian ibu-ibu saya ikuti, namanya pengajian tauhid. Tapi syaratnya harus lulus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang lulus dan ada juga yang tak lulus. Pertanyaan saya, ucapan-ucapan syahadat yang seperti apa yang membuat mereka tak lulus? Padahal kita semua muslim bisa mengucapkan syahadat. Jadi ini modus pengajian tauhid ini dibuat tablik akbar. Tablik akbar pakai beleho. Dah. Nah, setelah ramai, ditengok siapa ibu-ibu yang kira-kira layak untuk ikut ini. Dipilih. Setelah dipilih ibu ini, ibu ini, ibu ini, ibu ini 20 orang, dah. Dites. Menurut batin kami, ibulah yang sudah dipilih Allah Ta'ala untuk ikut. Karena nampaknya ibu lah yang layak. Kenapa ibu itu dipilih? Pertama, ibu itu duitnya banyak. Jando kayo, jando mudo, rumah batu jendela kaco. Yang kedua, ibu itu agak galau. Nampak tu tanda-tanda orang galau. Waktu ustaz mengaji mengangur. Itu pilih. Ini modus ini. Modus. Dipilih tablik akbar, zikir akbar. Nanti setelah dua ramai, dipilih. Mana yang kaya, yang sedang susah, duit banyak, mobil mewah. UUD, ujung-ujung duit. UUE, ujung-ujung wanita. Ustaz Somad, ya, boleh saya meruqyah si fulan? Jangan ruqyah dia. Saya bilang jangan ruqyah dia. Kenapa? Karena inilah dulu orang yang memfitnah-fitnah saya nih. Jangan ruqyah dia. Dia sedang berkelompok dengan nih kaji-kaji yang mengatasnama tauhid. Tauhid apa? Tauhid hantu, tauhid setan. Hanya untuk mengambil duit orang saja. Jangan. Tapi kalau suaminya sudah memutuskan hubungan dengan dia, ruqyahlah dia.
Alhamdulillah Pak Ustaz, suaminya sekarang sudah memutuskan hubungan. Oh, kenapa diputuskannya hubungan? Karena sejak ikut pengajian tauhid ini, istrinya tak bisa tidur malam, asyik terbayang-bayang wajah guru itu saja. Dipeletnya murid tu. Sudah berapa ruqyah dimasukkan ke bak, ke kolam, dipeletnya. UUD, duit wanita. Tak lebih tak kurang daripada itu. Kaji batin lah namanya, kaji itulah namanya, macam-macam. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustaz, ana mau nanya, apa hukum arisan? Karena ada yang bilang sisi negatifnya, orang yang ikut meninggal dunia terus arisannya masih jalan atau gimana, yang menjadi hutang. Kalau arisan itu tidak ada maksiatnya, itu sama dengan tolong menolong. Saya bapak 10 orang. Pak, aku susah duit ini. Jadi kalau kita buat arisan ini kan kita bisa secara tak sengaja nabung 100 ribu, narik 1 juta. Kalau menunggu duit terkumpul payah. Yalah Pak Ustaz, nanti kalau saya mati tolong potongkan dari warisan. Kebetulan begitu diambil, saya nomor 1. Begitu dapat duit, pesta, makan, kumat darah tinggi, mati. Lalu yang sisa 10 bulan lagi siapa nanggung? Diambil dari harta warisan. Kebetulan ada sawitnya, ada gotah karetnya, ada rukonya, berdagang. Sebulan 100 ribu, tak masalah. Tapi kalau arisan itu ada dosanya, ada ribanya, diputar duitnya, siapa yang mau duluan silakan, nanti bayar sekian. Itu tak boleh. Tak ada unsur riba sama sekali. Maka itu sama dengan serikat tolong menolong. Sekarang banyak tolong menolong, mestinya tolong menolong. Tapi yang banyak sekarang serikat tolan menolan, bukan tolong menolong. Saya punya nenek usia 89 tahun, alhamdulillah, umur panjang. Man tala umruhu hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah panjang umurnya, baik amalnya. Itu orang paling baik. Kondisi kemana-mana harus menggunakan tongkat, agak kurang baik sikit. Tak tahan berdiri dan duduk lama, lebih banyak berbaring. Pertanyaannya, bagaimana hukum solusi untuk solatnya Pak Ustaz? Bawakan ember, berwuduk nek. Kalau nenek itu tak bisa wuduk, diponis dokter karena sakit tulang rematik, tayamum saja. Ajarkan tayamum, letakkan debu ke atas koran, bersih, pukul, tepuk ke wajah sekali, pukul lagi, tepuk tangan. 1, dah. 1 tayamum untuk 1 solat. Dudukkan dia di atas kursi, macam solat di pesawat. Syukran. Duduk di atas kursi. Allahu Akbar. Bacaannya sama. Ibtidah Fatihah ayat. Rukuk. Tak sampai rukuk. Habis itu sujud. Terus solat di kursi. Sah. Bahkan kalau di Mesir itu disediakan di tepi-tepi masjid itu kursi-kursi. Macam yang ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Wakaf. Kursi wakaf. Di tempat kita kenapa tak ada? Dulu pernah ada Pak Ustaz. Terus mana? Hilang, dicuri orang. Karena beliau merasa untuk solat harus tetap berwuduk seperti biasa, namun beliau sulit untuk berulang kamar mandi. Bawakan air, kita bawakan. Ini tentang masalah solat. Boleh tak dijamaknya Pak Ustaz? Jamak pernah Nabi menjamak, tapi hadis ini tidak populer. Tingkat tinggi memang tak terelakkan lagi. Itu baru bisa jamak. Bukan qasar. Kalau qasar mesti ada safar. Zuhur 2, asar 2 itu mesti ada safar. Jamak tanpa qasar itu darurat tingkat tinggi. Sekarang orang enak aja, macet sikit jamak. Pesta nikah jamak. Undangan pun jamak. Hati-hati. Beribadah ini mukhlishina lahuddin. Sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak. Apa hukum solat Jumat jika khatib lupa baca doa pada khutbah kedua? Khatibnya masih muda. Ketika khutbah kedua, tiba-tiba bacaannya hanya separuh saja. Khutbah itu kan 2. Kalau ada 5 rukun itu di salah satu khutbah, sah. Asal ada 5 rukun itu dalam salah satu khutbah, sah. Apa yang 5 itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah.
Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Cukup 5 rukun dalam salah satu khutbah sah. Maka hitung sendiri. Tapi kalau di awal tadi dia tak ada doa, karena kita biasanya doa itu di khutbah kedua. Tiba-tiba pas khutbah kedua dia tak ada doa, batal khutbahnya. Gimana cara ngasih tahunya? Angkat tangan. Batallah salat saya. Enggak. Jamaah boleh ngomong ke khatib. Mana dalil Pak Ustaz jamaah boleh ngomong ke khatib? Ketika Nabi sedang khutbah, ada orang datang di pintu, orang Arab Badui. Ya Muhammad, ya Rasulullah, halakatil amwal, kebun kami mati, ternak kambing mati karena hujan lama tak turun. Nabi tak marah. Itu dalil jamaah boleh ngomong ke khatib. Nabi tak bilang, diam nanti buka tanya jawab. Apa tanya-tanya? Nabi diam. Dan Nabi langsung angkat tangan. Ketika Nabi mengangkat tangan, sampai sahabat turun lengan baju Nabi. Lengan baju Nabi lebar, nampak sahabat ketiak hatta sampai kami lihat bayadhu ibtayhi, putih ketiak Nabi. Itu hebatnya Nabi itu. Saking putihnya Nabi itu, putih ketiak. Bukan macam orang pekan baru ketiak hitam. Sampai nampak kan. Gitu Nabi SAW. Ini dalil makmum boleh ngomong. Pak Imam, itu tadi ada satu rukun yang hilang. Kita bukan sedang menjatuhkan dia depan orang banyak. Jangan anggap menjatuhkan. Dah, kita sedang menyelamatkan khutbah Jumat. Apakah diulangnya dari awal? Dah, cukup dia ulang 5 rukun itu aja. Berapa detik khutbah itu Pak Ustaz? Tak sampai 1 menit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Dah, turun. Ustaz pernah khutbah singkat? Pernah. Tak sampai 5 menit. Khutbah naik ke atas. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Saya buat 2 khutbah. Saya turun. Pengurus heran, kenapa cepat betul Pak Ustaz? Mikrofon mati. Itu apa saya khutbah panjang, orang tak dengar. Mengapa surat Al-Kautsar diturunkan cuma 3 ayat? Apa sebabnya Pak Ustaz? Masalah ayatnya pendek betul. Kenapa tak ada yang pendek? Nun. Kenapa pendek? Allah tak beri alasan, Nabi tak beri alasan, ulama tak beri alasan. Karena itu murni namanya tauqifi. Waqafa, berhenti. Waqaf, berhenti. Kenapa disebut berhenti? Akal berhenti, tidak memikirkan itu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kenapa Allah buat 3? Kenapa tak 5? Nanti kalau yang 5, kenapa 5? Kenapa tak 7? Akal, untuk apa dikasih Allah akal? Inna fi khalqis samawat, berpikir tentang langit, muncul ilmu astronomi. Wal ard, berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, berpikir tentang siang dan malam, muncul ilmu klimatologi, geofisika dan meteorologi, klimatologi, geofisika. La ayatin, ayat-ayat liulil albab. Itu domain akal. Adapun kenapa solat subuh 2 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa rukuk sekali, kenapa sujudnya 2 kali, kenapa ketika kentut yang dibasuh muka, kenapa tak yang lain dibasuh. Nah, itu tauqifi namanya. Tauqifi, murni dari Nabi SAW tanpa Nabi menyebutkan alasan. Bagaimana tanggapan Ustadz saat negara Arab Eropa memboikot Iran, Rusia, sekutu? Di saat itu pula Jokowi mendatangi Presiden Iran menjalin kerjasama, investasi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, la yusallitannallahu 'alaikum syirarakum, akan naik pemimpin yang jahat. Itu jawabannya. Gara-gara kamu tak amar ma'ruf nahi mungkar, naik pemimpin yang jahat. Itu jawabannya. Sumber Riau Pos Kamis. Di manakah pihak Indonesia pemerintah ketika negara Muslim bergabung di koalisi Arab? Kenapa tak ada? Malaysia ada, Senegal. Senegal itu banyak Kristen. Nigeria ikut, Afrika. Kita yang Muslim terbanyak, kenapa tak ada?
la yusallitannallahu alaikum syirarakum. Gara-gara kamu tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, naik pemimpin-pemimpin yang jahat, DPR jahat. Yang naik siapa DPR? PKI. DPR PKI, anak PKI. Saya anak PKI, emang mau apa? Berani dia nantang di negeri NKRI, negeri yang dulu dimerdekakan dengan teriakan Allahu Akbar. Naik Syiah, menang jadi anggota legislatif. PKI naik, Syiah naik, sekuler naik, sepilis naik. Gara-gara apa? Umat Islam tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Janji Allah, la yusallitannallahu alaikum syirarakum, akan naik pemimpin-pemimpin yang jahat. Bagaimana cara memperbaikinya? Akan datang, ajak orang mimpin. Jangan kau coblos nih, ini setan nih, jangan dulu. Jangan kau pilih ini hantu nih. Jangan diam. Aku tak khawatir tentang buruk dan baik, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang ku khawatirkan orang baik diam sehingga orang batil naik ke atas. Yang perlu dibaca cepat BM 013, itu yang mau cepat, maka tengok dulu. Apa maksud ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu pincang? Ini ucapan yang rambutnya tak pernah bersisir, Einstein. Kata Einstein, kalau ilmu tak ada agama buta, agama tanpa ilmu pincang. Saintis, dokter spesialis, cerdas, kalau tak ada ilmu agamanya buta, tak tahu dia mana hak mana batil, hantam kromo, bantai saja. Tapi orang ahli agama kalau tidak menguasai sains, pincang. Mana contoh? Ini sekarang umat Islam banyak, ekonomi tak dikuasai, habis. Politik tak dikuasai, Ahok naik. Oleh sebab itu umat Islam, anak-anak kita sekolahkan mereka SD, IT, SMP, IT, SMA, IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Gontor, cabang Gontor di Riau dua-dua ada. Gontor laki-laki di Siak, Gontor perempuan Rimbo Panjang. Belum lagi pondok-pondok pesantren banyak. Daftarkan, masukkan. Mereka nanti berilmu tapi juga beragama dan juga berilmu. Kalau tidak nanti hancur negeri. Apa hukum percaya kepada khurafat, mitos? Seperti orang dulu nanti akan mendapat sial ketika meninggal anak Nabi umur 18 bulan namanya Ibrahim, maka kemudian gelap dunia, gerhana matahari. Apa kata sahabat sebagian? Ini gerhana ini terjadi karena anak Nabi meninggal. Marah Nabi, gerhana terjadi bukan karena ada yang meninggal, tapi karena itu memang sunnatullah, sunnatul kaun, alam semesta. Marah Nabi, tidak ada, itu hanya kebetulan saja. Jadi rupanya ada serigala besar, lalu serigala itu menelan bulan. Ini bulan, ditelannya matahari sama bulan, maka gelap dunia. Bagaimana supaya dimuntahkannya balik? Itulah dipukul panci, kompor, teng. Khurafat itu, khurafat, bid'ah. Itu datang dari mana? Dari Cina. Kata dia ada serigala ular naga menelan itu, ditelannya. Bagaimana supaya dimuntahkannya balik? Dipukul lah, hidupkan mercon segala macam. Akhirnya karena bising dimuntahkannya balik. Teranglah balik. Ajaran Islam tidak mengajarkan itu. Kita berdoa supaya dijauhkan Allah dari musibah, itu namanya salat kusuf. Alhamdulillah, kemarin waktu gerhana kita salat kusuf ramai-ramai. Ada beberapa tingkatan orang baca Quran. Bagaimana menurut Ustaz seni baca Quran tapi tidak memahami Quran? Pertama, dengar dulu. Fastami'u, dengar macam mana bunyi dhad, macam mana bunyi qaf, macam mana bunyi a, macam mana bunyi la, bagaimana bunyi fa, dengar. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Setelah baca, paham makna. Setelah paham makna, amalkan. Setelah amalkan, ajarkan. Jadi saya tak setuju kalau ada orang ceramah, siapa yang baca Quran tak paham maknanya, maka dia tak dapat pahala. Mungkin dia baru level 1. Saya tak juga setuju dengan orang, udahlah kita baca aja lah, masalah makna itu nantilah itu. Itu pun tak betul juga. Mesti ada peningkatan. Dengar MP3, baca, pahami makna kosakata, ikut pengajian tafsir Al-Ma'rifah Dr. Mustafa, diamalkan dalam kehidupan, ajarkan ke anak, menantu, cucu, cicit. Habis maghrib ke isya, duduk kita sebentar. Habis subuh jangan langsung, duduk sebentar, setengah jam, duduk, istri, anak. Jamaahnya tak banyak. Pak Ustadz, saya ini dosen, ada pegawai kantor,
Saya ini dosen Pak Ustaz. Dosen di mana Pak? Di rumah. Mahasiswa saya 2 orang. Siapa? Istri sama anak. Kadang-kadang 1,5 kan. Kok 1,5? Anak dengar, istri sambil masak. Nah, dia tetap juga membacakan tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir berkata, gimana dengar? Dengar bang, lanjut aja lah. Nah, itu ada orang. Nah, beli buku. Alhamdulillah buku udah dibeli Pak Ustaz. Baca. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu dekat saya akan menikah. Alhamdulillah. Calon istri minta hafalan surat Maryam dan saya menyanggupinya. Apakah boleh hafalan Quran jadi mahar? Karena saya mendengar dari beberapa sumber, mahar pernikahan harus berwujud barang atau sesuatu yang bernilai manfaat untuk istri. Saya dulu nikah maharnya tidak pakai ayat Quran. Aku terima dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Adapun orang yang pakai ayat, dalilnya mana? Hadisnya sahih. Nabi sedang mengajar, tiba-tiba datang seorang perempuan tegak berdiri. Wahabtu laka nafsi. Ya Rasulullah, aku berikan diriku untukmu. Diriku ini kuberikan untukmu. Nabi diam aja. Karena Nabi lama diam tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau tak mau untuk aku ajalah. Kata Nabi sama dia, mau engkau sama dia? Ya, iltamis walau khataman min hadidin. Cari cincin besi. Cari ke rumah, cincin besi pun tak ada. Cari lagi, dapat kain. Ya Rasulullah, ini ada kain sehelai untuk mahar nikah. Ya. Berapa kain? 1. Kalau kain dipakai bini, kau pakai apa? Tak ada. Lalu Nabi tanya dia, hal ma'aka minal Quran? Apa kau ada hafal Quran? Suratu kada, suratu kada, suratu kada, suratu kada. Maka apa kata Nabi? Langsung dinikahkan Nabi di situ juga. Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Begitu bunyinya. Adapun orang yang berani, aku nikahkan engkau dengan mahar membacakan. Nah, itu saya belum tahu dalil dia apa. Yang ada dalam hadis, kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini bapak pulang ke rumah ngomong sama istri, "Ma, ternyata nikah kita pakai mahar Quran dulu bermasalah." Jadi maksud Allah, apakah ada pembahasan khusus tentang mahar hafalan Quran baik berupa buku? Sudah saya jelaskan. Itulah hadis, bukan buku, langsung hadis. Apakah ada hadis larangan meminjamkan uang ke orang kafir? Kalau sudah terpinjam bagaimana? Meminjam kepada orang kafir boleh. Mana dalilnya? Hilang baju besi Nabi. Dir'a baju besi Nabi hilang. Mana baju besi Nabi? Rupanya digadaikan kepada orang Yahudi. Nabi meminjam 30 sa'an, 30 sa' gandum. 1 sa' 3 kilo. Kali 30, 3 kali 3, 90 kilogram. Padahal banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Sa'ad bin Rabi' kaya, Utsman bin Affan kaya. Kenapa Nabi gadaikan ke orang kafir? Nabi mau berdakwah lewat intransaksi. Ingat, dengan itu banyak orang kafir tersentuh hatinya. Orang kafir meminjam ke kita boleh? Boleh. Kenapa? Karena di Madinah itu dulu banyak orang Islam berinteraksi sosial. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Pinjam meminjam, gadai menggadai, jual menjual, boleh. Selama dalam hubungan sosial. Yang tak boleh itu, ayo doa bersama. Ini sekarang video banyak Natal bersama. Wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyad. Harus jelas batasannya. Bagaimana cara taubat dari riba Pak Ustaz? Karena saya sudah terlanjur minjam di bank konvensional. Tebus. Tak bisa ditebus Pak Ustaz. Lanjutkan bayarnya, bukan minjamnya. Lanjur bayar, tebus, habis itu berhenti. Berhenti. Kalau bisa ditebus ada yang lain bisa dijual, tembak langsung. Boom. Habis. Tutup. Habis itu jangan lagi. Ustaz ini jangan-jangan cuma pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan SK-nya sedang di bank ini. Pernah tak Ustaz minjam ke bank? Belum. Sampai hari ini belum. Oh banyak duit Pak Ustaz, duit saya tak ada. Jadi Ustaz kalau beli mobil minjamnya kemana? Ada, pinjaman lunak tanpa bunga. Siapa? Amak Bank. Mak pinjam dulu gelang mak sama rantai. Yalah, nanti kau bayar ya. Lunak tanpa bunga. Tapi kadang-kadang lebih besar pula bunganya di situ lagi. Nah, tak ada. Bagaimana cara mengasih tahu orang tua yang tidak
berada di dekat kita. Tentang perbedaan soal komunikasi hanya lewat HP saja. HP tak bisa mewakili raut wajah, tatap mata, intonasi suara. Tak bisa. HP itu banyak orang berkelahi gara-gara HP. Di HP itu mana ada HP? Bisa. Makanya kadang saya takut jamaah itu tersinggung. Ustaz jadi ceramah, dia udah pakai muqaddimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan segala hormat pada Pak Ustaz Al-Mukarram, sudikah Ustaz ceramah ke masjid kami dengan ini, wassalamualaikum. Saya jawab, maaf tak bisa. Padahal saya sedang di jalan. Maka untuk mewakili kata-kata saya itu tak sombong, maaf tak bisa, saya kasih gambar senyum, kan enggak maksud, maaf tak bisa. Berarti saya tidak sombong, saya tak angkuh, hanya sedang sibuk saja, tak sempat menjawab full. HP, SMS tidak bisa mewakili hubungan silaturahim. Intonasi suara entah marah, entah rendah, entah tinggi, entah tak bisa. Raut wajah entah senyum, entah tidak, tak bisa. Maka jangan putuskan hubungan. HP hanya bisa mewakili pada kasus-kasus tertentu. Ustaz, bolehkah seorang suami minta kepada istrinya yang memakai cadar untuk tidak memakainya? Bagaimana hukumnya dari cadar itu sendiri? Hukum cadar baik, tidak wajib. Kalau ada orang mewajibkan cadar, berarti yang tak bercadar haram. Lawan dari wajib haram. Cadar wajib, berarti kalau tak bercadar haram. Maka cadar hukumnya baik. Mahasiswi di lokal saya semalam baru menguji mahasiswi. Ujian kompre, mau sidang di mata kuliah hadis, kompre lu sama saya. Bercadar, bagus. Dengan bercadar itu saya leluasa menengok. Apa? Tapi kalau dia tak bercadar, pasti kita nanya, nunduk. Tidak kan nampak bibirnya, nampak lubang hidungnya, nampak. Kalau dia bercadar, bagus. Bagus. Mahasiswi bercadar, anak-anak bercadar, istri bercadar. Jadi istri bapak bercadar, bapak mestinya berterima kasih kepada Allah yang sudah mengirimkan istri bercadar. Yang kita perlu khawatir itu dapat bini bercelana sempit sampai menjerit, paha itu minta tolong. Nah itu baru. Nah, kenapa dia mesti suruh istrinya buka cadar? Bagus, saya mendukung. Bagus, tak ada salah. Tapi kalau dia suruh buka, ya tak apa-apa. Cuman alasannya apa? Malu lagu pakai cadar, nanti kita disuruh Al-Qaeda, jangan-jangan kita ISIS. Oh ini, jangan ikut cakap orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang banyak, kau sudah disesatkan orang banyak. Jangan ikut cakap orang. Anjing menggonggong kapilah berlari. Gimana hukumnya seorang suami meminjam uang istri dan si suami tak sanggup untuk mengembalikan pinjaman dan terjadilah pertengkaran sehingga pisah ranjang? Gimana tuh Pak Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu itu, faktubu, tulis. Apakah suami istri juga tulis? Ya. Istri Ustaz pernah minjam sama Ustaz? Pernah. Ustaz suruh tulis? Iya. Saya suruh tulis. Apa kata dia? Marahlah dia. Masa suami sendiri tulis? Iya, tulis. Nanti sampai masanya ku tagih. Masalah aku mau mengikhlaskan itu lain cerita. Mesti. Nah, ini tentang masalah. Tapi jangan pula uang belanja pun main tulis juga. Hutang piutang. Bedakan antara hutang piutang dengan kewajiban memberi nafkah. Sedangkan suami kepada istri, apalagi uang istri dipinjam suami. Kalau kita menikah dengan perempuan, perempuan itu punya kebun sawit, perempuan itu punya ruko, perempuan itu punya mobil. Laki-laki jangan GR. Jangan katakan, hai istriku, sejak kita menikah semua hartamu punya aku, karena surgamu di bawah tapak kakimu. Oh, perempuan punya harta milik dia. Dia bekerja dapat gaji punya dia. Tapi perempuan tidak semena-mena, sombong, angkuh. Lalu dia katakan, ini punya aku, terserah aku. Abang mau kemana? Abang kesini kan cuma bawa sendal jepit aja dulu. Oh, tak boleh begitu. Hubungannya mesti baik. Nah, tapi kenapa bisa sampai terjadi begini? Ini komunikasinya ada yang bermasalah. Perbaiki balik. Saya tak setuju dengan ada orang hanya gara-gara pinjam ini. Mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Apakah uang itu balik? Apakah ada yang bisa dijual? Apakah keluarga laki-laki mau menolong, membantu? Yang penting jangan terjadi macam itu. Zaman sekarang musim kredit. Rumah, mobil, pakaian. Bagaimana hukumnya dengan harga beda seperti itu Pak Ustaz? Ada cash, ada kredit. www.somatmoroko blogspot kredit. Kalau mau cepat dapat tulisannya langsung
Somat Moroko spasi kredit. Tulis di search Google. SOMADMOROCCO spasi kredit titik enter. Dapat di situ. Sahabat Nabi zaman dulu beli budak diangsurnya sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Aku beli budak ini, aku cicil. Maka berdasarkan itu, kalau dia uang dengan uang haram, ku pinjam uangmu 1 juta, ku bayar 1.100.000 haram. Tapi kalau uang dengan barang, tidak haram. Baca fatwa itu baik-baik. Buka, save, print, cetak, tempel dinding masjid. Bagaimana mendidik anak 2 tahun balita? Bolehkah kita memarahi anak balita? 7. Ini bukan ajaran Islam, ijtihad orang Islam. 7 pertama bermain, 7 kedua mengajar, 7 ketiga berteman, kata dia. Bukan ijtihad Nabi, bukan hadis Nabi. Bermain. Maka tak bisa anak umur 2 tahun mau diajak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tak bisa. Makanya ada mahasiswa saya, Pak Ustadz, saya suka menggambar animasi. Boleh Pak Ustadz, gambar animasi. Animasi untuk anak-anak. Tapi gambar tak boleh, haram. Nabi mengizinkan patung boneka Aisyah. Boleh. Apa yang mesti saya gambar Pak Ustadz? Coba kau gambar Naruto sedang sholat. Coba buatkan baju Superman, Spiderman, Batman pakai songket Melayu. Dia jangan nampak sempaknya lagi di luar. Bagus. Buatkan gambar sholat berjamaah. Tunjuk, tengok ni nak. Hulk, Spiderman, Wonder Woman. Wonder Woman pakai mukena di belakang. Tengok dia ikut sholat berjamaah. Dia jadi baik. Baca doa. Kalau saya bacakan, ya gulam, baca doa makan. Tak masuk. Tapi kalau ditengok, tengok ni ada video pendek 1 menit. 1 menit masukkan ke Instagram. Tiba-tiba Power Rangers makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu diingatnya sampai mati. Ini bermain. Masa-masa bermain. Jangan anak yang masa bermain dibawa serius. Nanti pas zaman serius dia bermain. Banyak orang tua sekarang bermain-main. Itu masa kecil kurang bahagia. Apa maksudnya tak ada lagi manusia 100 tahun setelah Nabi Muhammad SAW? La yabqa ala wajhil ardi. Yang hidup sama-sama aku sekarang. Yang hidup sama-sama aku sekarang. Ini kata Nabi. Setelah 100 tahun setelah ini punah, mati semua. Bukan setelah Nabi Muhammad 100 tahun tak ada orang lagi. Yang sama-sama aku hidup sekarang 100 tahun setelah ini meninggal. Ucapan Nabi betul, tak meleset. Pas tahun 100 sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Makkah namanya Abu Tufail. Nah itu maksud saya. Mohon maaf, buang angin seperti apa yang membatalkan wudhu? Baik berbunyi maupun tak berbunyi. Yang berbunyi namanya duratun. Yang tak berbunyi namanya fusaun. Dalam bahasa Arab tu lengkap. Berbunyi begini, tak berbunyi begini. Kalau bunyinya kuat, ini bunyinya. Bunyinya tak kuat, begini bunyinya. Kalau kami sholat, tiba-tiba ada terasa, nampaknya batal nih, nampaknya batal. Apa tak batal? Sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, batalkah sholat kami? La yansarif, jangan kau batalkan sholatmu hatta tasma'a sautan au tajidarihan, sampai kau dengar suara atau kau cium bau. 2 indikasi, dengar suara atau tercium bau. Karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa. Kalau tidak salah dalam buku Bulughul Maram, buang angin yang berbau atau berbunyi yang membatalkan. Tasma'a sautan au tajidarihan. Bulughul Maram, ya, Bulughul Maram min ahadisil ahkam, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kalau baca Bulughul Maram tak paham, jangan terjemahkan sendiri, baca syarahnya. Bulughul Maram itu ada syarahnya. Siapa yang mensyarahnya? Imam San'ani. Nama judulnya apa? Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. San'ani. San'ani diambil dari kata San'a. San'a artinya orang San'a, orang Yaman. Tahun baru Masehi sebentar lagi. Bakar mercon, tak bakar ayam tak jadi. Tapi kalau saya diantar ayam bakar sama tetangga, apakah saya terima ikut merayakan tahun baru? Saya diundang ke Muara Lembu 2 atau 3 tahun yang lalu oleh Pak Edi Satria. Beliau membawa ustadz ke kampung halaman untuk tausiah. Untuk apa Bapak buat undang ustadz ramai-ramai? Supaya anak-anak muda ini Pak Ustadz ke masjid
Jadi jangan katakan orang Islam menyambut tahun baru. Tengok tuh orang Islam menyambut tahun baru. Bukan. Orang Islam mengelakkan supaya anak-anak jangan keluar. Di Siak pernah juga, Bupati Siak Pak Samsuar buat acara. Tapi yang paling ramai di Masjid Islamic Center Pasir Pengalian Rokan Hulu. Anak SMP, anak SMA suruh ramai semua datang. Tahun 2016-2015 itu yang datang 20.000 orang. Dari tausiah ustadznya bertiga, Dr. Muardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, saya, kemudian terus muasabah sampai malam, sampai sholat subuh berjamaah. Akhirnya 20.000 anak malam itu selamat. Ini baik. Adapun kalau diantar ikan bakarnya boleh Pak Ustaz. Apa hukumnya kita bersyubhat? Tak sampai haram. Syubhat samar-samar. Tapi yang paling baik kalau bisa ditolak. Kalau Ustaz belum pernah diantar lagi saya sampai sekarang. Andai diantarnya saya bilang bawalah nih, saya tak siap nih menerima ikan bakar kalian. Karena itu membakar bukan sekedar membakar. Siapa yang paling banyak asapnya pada malam itu ke langit, itulah yang paling banyak rezeki. Itu bakar membakar itu bukan sekedar bakar. Itu ada keyakinan. Siapa yang asapnya paling banyak naik ke atas, dia yang paling banyak rezekinya. Makanya banyak orang membakar di Riau nih, bukan cuma ikan dibakar, hutan dibakar. Saya bekerja di sebuah penginapan sebagai tukang sapu. Tak jarang saya melihat PSK keluar masuk. Bagaimana dengan gaji saya Pak Ustadz? Carilah tempat yang selamat dari itu hai saudaraku. Karena barokahnya tak ada. Bapak-bapak yang punya penginapan Losmen Hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, ada kontribusi kepada yang haram. Wa barakatan fir rizki. Tak ada barokah. Duit antu dimakan setan. Jangan. Sedangkan kita mau cari hidup ini berkah. Apa hukumnya orang muslim punya usaha papan bunga yang membuat ucapan selamat Natal pesanan, yang membuatkan papan Natal, tukang las membuatkan las palang salib, orang yang mencetakkan pin palang salib, tukang emas yang mencetakkan liontin gambar Santa Maria yang terkait dengan agama, haram. Jangan. Tak ada orang lempah lain Pak Ustaz. Sabar, barokah, Allah jamin rezeki. Kenapa takut kepada orang yang punya ayah saja tak khawatir? Kenapa orang yang punya Allah bisa khawatir? Punya ayah, ayahnya Kapolda, ayahnya polisi, ayahnya tentara, tak khawatir dia. Ini punya Allah, kenapa khawatir? Ini banyak orang krisis iman zaman sekarang. Pak Ustaz, sampai mana lafaz tasyahud awal? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau sampai wa ala ali Muhammad? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sah, wa ala ali Muhammad afdal, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim lebih afdal. Tapi yang afdalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pernah dengar dulu Umar bin Khattab mengubur anak perempuan yang hidup sebelum Islam. Terus ada dari Ustaz bahwasanya riwayat ini datang dari Syiah. Bagaimana nih Pak Ustaz? Bahwa ada riwayat yang dhaif, tidak serta-merta dhaif itu dari Syiah. Jangan asal dhaif Syiah, asal dhaif Syiah. Sebagian mengatakan riwayat itu dhaif. Dhaif tidak berarti dari Syiah, karena tidak semua yang dhaif itu Syiah. Pak Ustaz, mohon doanya semoga saya cepat bertemu jodoh. Umur sudah 25. Insyaallah. Nanti kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kitab Al-Hikam? Kitab Hikam ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sakandari artinya Iskandaria, 200 km dari Kairo. Kata-kata hikmahnya bagus, luar biasa. Orang yang dapat ijazah Hikam ini Ustadz Hasbullah. Ustadz Hasbullah ekonomi Islam itu punya ijazah kitab Hikam. Artinya dia mengambil kitab itu dari gurunya dengan sanad-sanadnya. Aku ambil ijazah Hikam ini kepada gurunya, dari gurunya sampai ke Athaillah Sakandari. Siapa yang mau belajar kitab Hikam, minta kepada Hikam, bukan Ikam. Hikam itu kamu. Hikam dari mana? Al-Hikam. Hikam jamak dari hikmah, karena isinya adalah hikmah. Hikmahnya bagus-bagus, cantik-cantik, luar biasa. Dari mana dapatnya? Ilham. Hatinya bersih, dapat ilham. Dia penganut tarekat, nama tarekatnya Syaziliyah, yang dikembangkan oleh Abul Hasan Asy-Syazili. Syekh Muwaffaq yang datang kemari dulu, itu pengamal kitab Hikam. Bagus. Tapi berguru, karena kata-katanya bagi yang ingin mengkaji kitab Hikam, minta ke Ustadz Hasbullah, karena dia punya sanad sampai ke Syekh
Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kebiasaan di kampung saya, orang ada masalah mereka datang kepada orang mempunyai ilmu karamah, ilmu batin. Bolehkah Ustaz, apa hukumnya? Kalau memang dia karamah dari Allah Ta'ala, ya. Yang saya khawatirkan disangka orang karamah rupanya jin. Karena berapa banyak casing karamah isinya jin, hantu setan, jembalang tanah, hantu belau. Oleh sebab itu maka kalau dia karena istiqomahnya solat, bagaimana kami bisa membedakan ini karamah dengan jin? Tengok istiqomahnya. Idza ra'aital ladzi yatiru fil hawa, kalau kau tengok ada orang bisa terbang di atas awan, wa yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu, tapi tengoklah istiqomahnya. Istiqomah salat berjamaah ke masjid, lalu didoakannya air putih diminumkan ke anak sehat. Boleh jadi dia dapat karamah dari Allah Taala. Karamah tak bisa disetting, karamah tak bisa dipesan. Karamah adalah pemberian Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah zaman sekarang sudah masuk fase akhir tanda kiamat, yang mana banyak yang ingin merebut kepemimpinan dunia? Saya dengar dunia ada 4 fase. Yang pertama fase zaman kenabian, khalifah, 5 fase. Pertama Nabi, yang kedua khulafa rasulin, yang ketiga khulafa khalifah, yang keempat khulafa yang zalim-zalim, yang kelima ala minhajin nubuwah, khilafah. 5 fase. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, 5 fase. Tapi tidak ada disebutkan fase ini tahun sekian-sekian, tak ada. Kalau ada ustaz yang ceramah, itu ijtihad dia. Hadisnya sahih, tapi ijtihad. Jangan campurkan antara ijtihad ustaz dengan hadis. Pak Ustaz, saya mau nanya tentang mandi belimau kasai. Lama puasa lagi. Contohnya di kampung saya masih sakral adat istiadatnya. Kalau dipandang dari segi Islam boleh tak mandi belimau? Dipandang dari segi negatifnya, mandi tak ada salahnya. Apa salahnya mandi? Bagus. Kenapa mesti pakai limau? Karena dengan limau itu digosokkan ke badan, keluarlah molekul-molekul yang mengalami penyumbatan pada pori-pori. Daki. Ayah betul bilang daki. Kenapa mesti dimasak bunga, segala bunga, bunga kantil, bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga yasmin, dimasukkan ke dalam periuk tanah, dimasak pakai upih apa pinang, mayang pinang. Ustaz kok tahu? Tradisi, semua orang Melayu tahu itu. Tapi mandinya itu di kamar mandi sendirian, bukan mandi ke sungai beramai-ramai macam sungai Gangga. Kenapa mesti di sungai? Semua orang Melayu rumahnya tepi sungai. Ini sungai Siak. Semua orang Melayu dulu kan belum ada aspal, jadi buat mandi di sungai. Mandi di sungai tapi mandinya sendiri-sendiri, bukan beramai-ramai. Jadi letak haramnya itu di mana? Letak haramnya ketika mandi bersama-sama. Laki-laki, perempuan, anak gadis, anak lajang, berduo di dalam ban. Bukan berduo di atas ban, di dalam ban itu berduo. Foto-foto, Ustaz tahu dari mana? Update statusnya banyak. Haram. Makanya MUI Sumatera Barat mandi balimau haram. Di mana haramnya Pak Ustaz? Limaunya tak haram, bunganya tak haram, mandinya tak haram. Unsur negatif. Mandi pakai keyboard. Orang mandi pakai sabun, dia pakai keyboard. Saya mau tanya tentang sholat berjamaah. Mana dasar pahalanya Pak Ustaz? Berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah? Tidak ada sholat berjamaah di rumah. Tapi Nabi pernah jadi imam. Di belakangnya Anas bin Malik, di belakangnya ada Ummu Salamah. Kenapa Nabi benar? Itu sholat tahajud malam. Adapun sholat jamaah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Saya mau ngajar anak Pak Ustaz? Tak ada ngajar anak. Ngajar anak tahajud, sholat duha, oke. Adapun solat fardu di masjid, laki-laki solat berjamaah di masjid, laki-laki soleh. Kalau ada laki-laki solat di rumah, laki-laki solehah. Saya mau nanya tentang 7 hari malam meninggal Pak Ustaz, pembacaan surat Yasin yang ke-7. Nabi tak ada buat 7.40. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Thalha, Zubair, Aisyah tak ada buat. Lalu yang ada buat generasi ketiga, tabi'in. Siapa namanya? Imam Atha. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, kata Imam Atha, orang yang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 malam, maka dianjurkan berkirim makanan dan doa. Maka jangan paksakan diri pada yang tak wajib. Tapi kalau ada orang kaya bersedekah, dibuatnya makanan, dibagi ke anak yatim, mak saya baru meninggal 40 hari saya mau kasih makanan, bagus, tak salah. Tapi gara-gara itu orang susah sampai ngutang-ngutang, tak baik. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum, karena kematian Ja'far sudah menyusahkan. Kita yang mestinya membawakan makanan untuk mereka.
Saya mau tanya tentang pembacaan surat Yasin di kuburan. Boleh apa tidak Pak Ustaz? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Apa dalilnya? Kata Nabi, kalau ada orang meninggal dunia cepat-cepat kuburkan. Selesai itu pada bagian kepalanya baca surat Al-Fatihah, pada bagian kakinya baca pangkal surat Al-Baqarah, baca ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 1. 2. Abdullah bin Umar berpesan, nanti kalau aku mati tolong bacakan pangkal surat Al-Baqarah dan ujung surat Al-Baqarah. Baca kitab Ar-Ruh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. 3. Nabi menusukkan pelepah korma. Kata Imam Nawawi, kias, sedangkan tasbih pelepah korma sampai untuk orang mati. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Itulah dalil bacakan Quran untuk orang mati, baik di samping kubur maupun di rumah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah 84 jelaskan orang munafik kalau mati dilarang mensolatkan jenazahnya. La tusalli alaihim, jangan kau solatkan mereka. Mata abada, selamanya. Wala taqum ala qabrih, jangan kau doa di atas kuburnya. Solat tak boleh, doa tak boleh. Yang saya tanyakan, apakah orang yang tidak solat subuh juga orang munafik? Hadis, solat yang paling berat bagi orang munafik solat asar berjamaah dan orang solat subuh berjamaah. Dikombinasikan antara dua hadis ini. Orang munafik tak boleh disolatkan. Ya, ada orang tak solat subuh. Lalu apakah dia tak disolatkan juga? Nabi tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, induk munafik, tapi sahabat Nabi tetap menyolatkannya. Ini pahami dengan baik. Muhammad, kau jangan solatkan dia, tapi sahabatmu biarkan solat. Artinya apa? Teguran keras, bukan tak disolatkan. Jadi kalau ada orang tidak solat subuh, mati dia, Ustadz mau menyolatkan dia, menggugurkan fardu kifayah, tapi mengatakan tak boleh disolatkan. Nabi yang tak boleh menyolatkan. Sama kasus orang bunuh diri. Orang bunuh diri tak disolatkan Nabi, ya, Nabi tak menyolatkan, tapi sahabat yang menyolatkannya dibiarkan Nabi. Itu menunjukkan hukumnya teguran keras. Kau jangan solat ya Muhammad, tapi sahabatmu menyolatkannya, biarkan. Maka orang yang bunuh diri tetap disolatkan jenazahnya. Bagaimana baca Quran yang bilang afdal baca Quran dengan tartil, baca Quran dengan tilawah? Apakah zaman Nabi ada bacaan Quran dengan tilawah? Saya pergi ke Brunei Darussalam, singgah di rumah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Tahfiz Sultan Hasan Al-Bolkiah. Dikasihnya saya buku bahasa Arab. Coba Ustaz baca, saya baca. Ditulis oleh Qori Mesir. Nabi Muhammad kalau jadi imam, bacaannya dia baca tilawah pakai lagu jaharka. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Ras, Jaharka. Macam mana bunyi Jaharka tu Pak Ustaz? Tanya Qori. Saya tak Qori, tak faham saya macam mana bunyi Jaharka. Hanya boleh memasukkan lagu yang disepakati. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Adapun lagu Melayu, lagu Jawa tak boleh masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tak boleh tu. Adapun orang mengatakan tak ada pakai lagu. Kalau ada orang tak tilawah, ni maksud dia tilawah tu pakai lagu. Saya yang jahil tak paham lagu ni bertanya ke orang yang paham lagu, Ustaz Indra Gunawan. Kebetulan satu mobil sama Ustaz Indra Gunawan. Indra Gunawan itu juara internasional. Dikumpulkan semua qori di dunia ni, juara satu dia. Ustaz, apa betul Imam Masjidil Haram tu tak pakai lagu Ustaz? Pakai. Kenapa kata orang tak pakai lagu? Dia tak paham lagu. Syekh Sudais ada lagunya, Syekh Suraim. Karena kalau tak pakai lagu, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada lagu. Kalau tak ada lagu, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itulah tak pakai lagu. Boleh solat tahajud berjamaah Ustaz. Solat tahajud di bulan Ramadan berjamaah tak ada khilaf. Boleh. Masjidil Haram 30 malam, Masjid Nabawi 30 malam. Solat tahajud malam Ramadan tidak ada ikhtilaf, boleh. Yang ada ikhtilaf bagaimana kalau orang solat tahajud di luar Ramadan. Sekali-sekali boleh. Dr. Mustafa Umar buat sekali-sekali, datang jamaah dari Malaysia, kita buat i'tikaf bersama. Sekali-sekali boleh. Mana dalilnya? Nabi solat
tiba-tiba datang Anas bin Malik di belakang. Nabi tak ada larang. Seandainya tak boleh pasti Nabi larang. Anas, besok jangan ikut-ikut lagi ya. Nabi sedang salat, tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas tegak di kiri. Nabi tarik kepalanya geser ke kanan. Itu dalil tentang makmum salat di sebelah kanan. Karena Abdullah bin Abbas di kiri, ditarik Nabi kepalanya geser ke kanan, suruh ke kanan. Nah, ini tentang salat sekali-sekali. Adapun dibuatnya tiap malam, bid'ah. Idza fu'ida dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. 2 rakaat kita salat tahajud, apakah ditutup dengan witir? Ya. Usolli sunnatal witri 3 rakaat. 2 rakaat Pak Ustaz. Jadilah daripada tidak sama sekali. Tapi yang afdalnya 8. Ditutup dengan witir 3, 11. Itu hadis riwayat Aisyah. Pak Ustaz, apa hukumnya kalau ada orang yang berbicara dalam masjid saat azan dikumandangkan? Dia tidak menghormati lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang menyambut seruan azan sampai selesai, ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Layak dia mendapatkan syafaat. Jangan tegak di samping kawan yang akrab. Karena kalau sudah kawan akrab, diajak yang Allah ketawa. Saya pernah sholat di salah satu masjid. Di dalamnya ada tiang berada di depan salah satu shaf, sehingga menyulitkan pada saat sujud. Kadang shaf tersebut dikosongkan jamaah, dan kadang ada juga yang mengisinya. Mana yang lebih afdal Pak Ustaz? Kalau dalam keadaan sholat maghrib, sholat isya, masjid itu lapang, maka shaf yang putus itu jangan diisi. Itu yang afdal. Tapi pada saat sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, isi dalam keadaan darurat. Salat maghrib cuman berapa shaf? Mungkin 10 shaf. Itu sebaiknya yang putus itu tidak diisi. Tapi pada saat salat Jumat full ke belakang, maka yang putus itu pun tiang itu maksudnya diisi. Karena kalau dipaksakannya juga diisi, bulat badannya situ. Pendek betul, gimana dia sujud? Saya khawatir dia wali Allah digesernya pula tiang itu ke depan. Pak Ustaz, adakah aliran Wahabi itu mereka tidak percaya terhadap mazhab? Siapa yang dikatakan Wahabi yang tak percaya kepada mazhab? Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, dia mengatakan saya bermazhab Hambali. Itu jenderal bintang 7-nya itu. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengaku dalam fatwanya saya bermazhab Hambali. Dan Saudi Arabia tertulis di konstitusinya bermazhab Hambali. Jadi kalau ada yang pulang kemari mengaku saya tidak bermazhab, bermazhab dia. Siapa bilang tak bermazhab? Pak Ustaz, saya mau tanya, di kebun sawit saya banyak hama babi hutan yang merusak sawit. Terus saya suruh orang non muslim menjeratnya, sehingga banyak hama babi hutan itu didapatnya. Setiap kali dia dapat babi tersebut, dia selalu memberi saya 1 atau 2 ekor ayam. Padahal saya tak ada minta. Yang saya mau tanyakan, apakah ayam tersebut halal? Kenapa dia ngasih halal? Kenapa dia ngasih ayam? Karena babi itu. Seandainya babi itu tak ada, mau tak dia ngasih ayam? Nah, jadi kalau ada orang mengatakan halal aja, itu kan hadiah orang kafir. Nabi pernah dikasih hadiah kafir. Siapa ngasih? Mukaukis, namanya Jirjis, Raja Mesir. Agamanya Kristen Ortodok. Nabi diberinya asal banha, madu, diminum Nabi, habis. Nabi dikasihnya kain putih, dipakai Nabi. Nabi diberinya birol, tunggangan keledai. Birol, lebih besar dari keledai, kecil dari kuda, dipakai Nabi. Boleh. Apa ada babi di kebun Nabi ditangkapnya? Tak ada. Tapi ini kompensasi. Nabi mengharamkan hasil dari penjualan thamanil kalbi, jual anjing, mahril baghi, hasil prostitusi, PSK, WTS, wa hulwanil kahin, dukun. Dikiaskan kepada yang 3 ini, maka hasil dari babi haram juga. Jadi kalau dia mau ngambil babi, kau ambil aja lah babi ini. Ambillah babi. Bapak mau kami kasih gulainya? Enggak. Itu kompensasi dari itu. Saat ini sedang terjadi peristiwa dahsyat kebrutalan di Aleppo.
Namun di medsos menjadi viral sebuah kisah seorang gadis yang meminta ayah saudaranya untuk membunuhnya karena tak rela dinodai tentara Bashar al-Assad. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz wanita ini? Tak boleh bunuh diri. Fatwa Syekh Salih Al-Munajjid sudah saya share di WhatsApp. Tidak boleh bunuh diri. Bisa jadi takdir berkata lain. Bisa jadi Allah tolong dia berdoa berserah diri kepada Allah sebelum dia maaf cakap berzina mati. Bisa saja Allah cabutkan turunkan malaikat Zabaniyah. Namun dia membunuh diri. Tidak ada dalil boleh orang membunuh diri. Tak boleh. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu dengan tanganmu sendiri bunuh diri. Tak boleh. Begitu fatwa Syekh Salih Al-Munajjid. Pak Ustadz, saya pernah dengar seorang Ustadz mengatakan orang tua Rasulullah kafir. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Sudah saya tulis 3 tahun yang lalu. Judul bukunya 37 masalah populer. Abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu masuk neraka. Yang dimaksudnya ayahku di situ Abu Thalib. Karena Nabi biasa menyebut pamannya itu ayahku. Kita pun biasa, ini siapa nih? Ayah saya. Padahal paman kita, bukan berarti bohong. Ayat, kalau dengan hadis pakai ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak memasukkan orang ke dalam neraka sampai kami mengutus Rasul. Aminah dengan Abdullah meninggal sebelum Rasul datang, sebelum dia jadi Nabi. Maka mereka disebut dengan Ahlul Fatrah. Mereka selamat. Begitu menurut golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika ditanya dalam masalah itu. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa bedanya Pak Ustadz? Muhammadur Rasulullah dengan Muhammadar Rasulullah. Haza Muhammadun. Haza Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Coba tengok, berubah 3 kali. Haza Muhammadun. This is Muhammad. Ra'aitu Muhammadan. I see Muhammad. Marartu bi Muhammadin. I am walking with Muhammad. Itu yang tak ada dalam bahasa Inggris, tak ada dalam bahasa Indonesia. Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Muhammadur Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan. Kenapa jadi Muhammadan? Karena ada inna. Kalau ada inna, Allahu, 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 Allahu. Tapi ketika masuk inna, innallah, ha. Belajar ilmu nahu namanya. Ini ada ustaz ceramah. Jangan Muhammadan, Muhammadur. Jahil bin Bahlul. Kasihkan rekaman sama dia. Dudukkan saya duduk sama dia. Ini orang jahil, tak pernah belajar agama, diustad-ustadkan orang, azan pun mau dirubahnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Mau dirubahnya asyhadu anna Muhammadur Rasul. Diantukkan kepala ini ke dinding cocok. Dhalla wa adalla, sesat menyesatkan orang banyak. Kenapa dia tak belajar agama? Terkait zikir pagi petang, jam berapa batasan pagi Pak Ustadz? Habis subuh. Tak bisa habis subuh, habis duha. Tak bisa habis duha, pokoknya sementara pagi. Matahari belum tergelincir, baca. Petang tuh Pak Ustadz habis asar. Tak bisa habis asar, habis maghrib. Tak bisa habis maghrib, habis isya. Yang penting baca azkar sobah wa masa. Sobah pagi, masa petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikanlah, bertasbih, mengagungkan Allah pagi dan petang. Bagaimana Ustadz olahraga di perkarangan masjid tidak pakai jilbab? Kawasan wajib berbusana muslimah. Security satpam sudah, saya menengok sendiri dilarang. Bo, jangan masuk. Pakai topi, yang non muslim pakai topi. Sudah berusaha. Pengurus berusaha, security dengan mata kepala saya sendiri. Saya sedang lewat, saya tutup kaca. Bukan karena saya lewat dia lalu udah. Dia katakan, keluar, tak boleh. Muslim kan? Ya. Yang non muslim pakai topi, menghormati. Berapa ukuran 2 kulah tuh Pak Ustadz? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping. Balik dari sini ukur bak kamar mandi kita. Kalau 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, itu cukup 2 kulah. Kurang daripada itu
khawatir terkandung najis. Jangan berwudu mencedok air dari dalam, buka keran. Bagaimana sujud sahwi itu Ustaz? Tolong jelaskan. Ingatnya sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam sujud Allahu akbar. Mazhab Syafi'i subhanahu la yanamu wa la yasbu. Mazhab lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud, tak ada baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Mazhab lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar, baru salam. Kalau ingatnya sebelum salam. Kalau ingatnya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang makmum, Pak, tadi kita kurang tu salah. Sujud Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sujudnya 2 kali, namanya sujud sahwi. Sujud itu 3. Sujud sahwi karena lupa, sujud tilawah karena baca ayat. Wa hum la yastakbirun. Sujud tilawah namanya. Ayatnya namanya sajadah, nama sujudnya tilawah. Yang ketiga, sujud syukur. Pak, tanah Bapak yang di sana itu rupanya ada sumur minyak, Pak, mau dibeli oleh Chevron Pertamina. Berapa? 3 miliar. Apa? Tapi kalau orang Islam begitu ingat langsung alhamdulillah, sujud syukur langsung. Apakah perlu menghadap kiblat? Kalau tahu kiblat arah. Kalau tak tahu, apakah mesti berwudu dulu? Enggak. Apakah mesti takbiratul ihram dulu? Allahu akbar, Allahu akbar kabiron? Enggak. Langsung Allahu akbar. Tapi mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i agak hati-hati sedikit. Kata mazhab Syafi'i bagusnya berwudu. Tapi mazhab lain Hambali, Hanafi, Maliki enggak. Langsung sujud Allahu akbar. Apa dibaca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau dalam hati syukur, ya Allah aku bersyukur betul dapat ku minyak. Memang udah lama aku minta inginkan tahu dapat, memang alhamdulillah. Insyaallah akan nanti bergantilah ini romil baru, rumah baru, bini baru segala macam. Kalau istri lama meninggal. Bagaimana membaca ayat-ayat pendek terbalik? Misal rakaat pertama surat An-Nas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu kan sungsang tuh. Sungsang ayatnya. Ceramahlah kepala kantor Kementerian Agama di madrasah tempat saya kuliah, Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Siapa yang membaca ayatnya sungsang, rakaat pertama dia baca qul huwallah, rakaat kedua dia baca Alam Nasrah, maka tidak ada pahala. Kebetulan kepala kantor Kementerian Agama itu orang Bugis. Saya mendengar waktu itu Aliyah. Setelah di Mesir dapat saya, rupanya itu bukan hadis Nabi, pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, mazhab Hambali, kata dia sungsang gitu tak apa-apa, sah, tapi kurang adab. Adabnya bagusnya berturut-turut. Jangan dari juz 30 Alam Nasrah, habis itu Wattini wa zaitun. Wattini wa zaitun, habis itu Iza ja'a nasrullah. Iza ja'a nasrullah qul huwallah. Saya Pak Ustaz tak ada apa lain. Kul. Ada kul tulis susun. Qul huwallah, qul falaq, qul a'udzu binas. Dalam salat sebagai makmum bolehkah kita mendahului imam membaca amin? Tak boleh. Iza ammanal imam, kalau imammu sudah baru kau. Makanya saya takut makmum mendahului. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena kalau saya kasih tempo banyak makmum tak sabar. Sekarang makmum ini tak sabar, lama betul lah imamnya. Amin. Tak boleh. Iza ammanal imam, imam duluan. Udah nampak kata dia. Amin. Bagaimana kalau saya berlayar, terkadang dia tak ada istrinya, lalu kemudian maaf cakap dia istimna. Tidak ada ulama membolehkan istimna, onani. Buka surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kelanjutannya walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga kemaluan illa ala azwajihim, kecuali pada istri,
Au ma malakat aymanuhum, atau budak hamba saya zaman dulu. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari selain yang dua ini, faulaika humul adun, mereka melampau batas. Jadi bagaimana kami yang masih kuliah nih Pak Ustaz? Puasa, banyak-banyak puasa. Pamalam yastati, siapa yang tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, banyak puasa sunat. Fa innahu lahu wija, kalau banyak puasa sunat maka energi berkurang, libido seksual turun. Datang kawan-kawan mengajak, tengok ada cewek cantik mana? Aku dah tak nampak kuliah. Penyewa rumah di ultimatum tetangga karena banyak tamu yang berpenampilan seronok. Bagaimana sikap kita yang punya rumah Pak Ustaz? Apakah disuruh pindah atau dinasehati? SPT, surat peringatan. Ini dari awal dah salah setting. Kenapa tak ditetapkan di hari awal? Tidak boleh membawa tamu yang bukan mahram. Jangan berpakaian sempit, celana jin, celana hantu, celana setan, celana bolong. Saya masuk ke kuil. Masuk kuil ini tak boleh. Tapi karena dalam kajian mau perbandingan, saya masuk ke kuil. Izin saya. Boleh saya masuk ke dalam? Boleh. Kuil Sri Mariaman. Ada kampung keling namanya. Kampung keling itu kaliang satu isi. Masuk saya ke dalam. Tinggi besar. Masuk saya tengok. Duduklah saya. Tertulis tulisan. Di tempat suci ini, bagi yang bercelana ponggol, bercelana jin, celana sempit dilarang masuk. Padahal kuil India itu, kita tahu orang India itu pakaiannya macam mana. Tapi di tempat suci begitu tulisan. Ini rumah kos, orang Islam punya. Kenapa tak ditulis? Tempel. Dari awal MOU-nya jelas. Oke, mungkin silap, mungkin lupa. Nah, setelah di tengah jalan, nasihati dia. Tak bisa. Amar ma'ruf nahi munkar. Kamu dulu di sini, ini duit kamu, jangan sampai ini duit ada. Kamu ambil. Kamu udah tinggal sini 2 bulan, ini sisanya pergi cari tempat lain. Harus tegas. Ini ibu-ibu kos, bapak-bapak kos dibiarkannya saja, mahasiswa berjalan, malam Ahad, malam libur datang. Oh. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Suami menikah diam-diam tanpa izin. Istri satu minta ceraikan istri dua. Apakah boleh Pak Ustaz? Sahkah pernikahan tanpa izin? Bagaimana seharusnya sikap istri satu? Dalam fikih Islam tidak ada syarat suami menikah mesti istri izin. Saya tausiah ke Pulau Tanjung Balai Karimun. Nanti malam di Dumai. Tiba-tiba nikah saya di Karimun sekali, di Dumai sekali, di Sibolga sekali. Terus pulang saya ke rumah, istriku, aku dah nikah 3 kali. Tak apa-apa menurut fikih Islam. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup adil fawahidah, 1. Sekarang banyak orang nikah memturut hawa nafsunya. Asal cantik nikah, suka hati dia. Maka pemerintah Republik Indonesia takut terjadi kekacauan rumah tangga, dibuatkanlah namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Dalam KHI tidak boleh seorang suami menikah tanpa izin istri pertama. Jadi kalau mau nikah gimana? Minta izin dia. Dibuatnya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini istri pertama, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan. Dengan ini saya ikhlas suami saya menikah lagi dunia akhirat. Tanda tangannya sampai berlubang saking marah. Setelah itu dibawalah kertas ini ke kantor pengadilan agama, terus gedung PGRI, belok kiri Parit Indah, terus sebelah kiri. Nah, nanti saya antarkan ke kantor. Pegawai negeri menikah tanpa izin istri pertama, hukumannya copot PNS. Kalau istri melapor, itu aman-aman aja Pak Ustaz. Istrinya tak melapor. Kenapa istrinya tak melapor? Takut dia suaminya lepas. Nah, ini tentang, saya mau menjelaskan hukum fikih atau hukum negara. Hukum negara kita ketat. Nah, itu angin segar buat ibu-ibu yang takut suaminya. Benar atau tidak Abu Lahab tiap hari Senin diampuni oleh Allah? Sebab ada Abu Lahab dulu pernah bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu
tabat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnin abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. 6 bait syair. Siapa penulisnya? Al-Hafiz Al-Maqdisi. Saya terjemahkan. Idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu, kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka, tabat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal dia dalam neraka jahanam. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, ada riwayat sahih menyebut bahwa azabnya diringankan setiap hari Senin. Ghaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Famazzannu billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Memangnya apa sedekah Abu Talib waktu Muhammad lahir? Dibebaskannya budak namanya Suwaibah. Suwaibah, sini, tolong kau jaga adik iparku yang sedang hamil, namanya Aminah. Suwaibah budak menjaga Aminah. Begitu Aminah melahirkan anak, dia pun pulang. Tuan Abu Lahab, ya, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya hati Abu Talib, anti hurrah, kau bebas. Diringankan azabnya setiap hari Senin karena dia. Jadi kalau ada orang rajin maulid tapi tak pernah sholat, itu masuk neraka sama Abu Lahab. Setiap hari Senin ringan azabnya. Macam mana ringannya Pak Ustaz? Mendidih juga kepala otak. Apakah sholat tahajud itu harus tidur dulu? Kalau tidur dulu namanya tahajud, kalau tak tidur dulu namanya qiyamul lail. Saudara-saudaraku yang bekerja di waktu malam, security aman terkendali, ambil sajadah, wudhu, sholat. Yang tak bisa tidur, ngapain malam kosong, main gapre, main kartu, main game online. Tapi jangan pula gara-gara tahajud barang hilang. Tabligh akbar spesial akhir tahun. Benarkah Islam tidak toleran? Ditaja oleh FSRMM volume Silaturahim Remaja. Ajar agak anak-anak kita aja. Ahad 25 Desember zuhur berjamaah. Narasumber Ustadz Doni Putra, Ustadz Teguh Herianto. Ustadz kita hadir. Bawa anak pas tanggal 25 Desember. Kebetulan hari libur, hari Ahad. Kertas terakhir. Saking lamanya kertas ini menunggu, berubah warnanya. Saya berdoa Ustadz Somad selalu sehat dan dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampai hari ini sehat karena didoakan jamaahnya. Mohon penjelasan Ustadz. Kakak saya di kampung dalam dapat stroke, tak dapat berwuduk sendiri untuk sholat, sedangkan istri dan anaknya malas mengambil wuduknya. Alasannya tak wajib sholat. Pertanyaannya, siapa yang berdosa Pak Ustaz? Anak-anak yang malas mewudukkan emak, engkau dimandikannya dulu berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi petang, mandi malam. Makan coklat kotor dimandikannya lagi. Sekarang dia baru sakit 3 bulan, kau katakan malas mewudukkannya. Sebesar buah keras taik kau dimakannya bulat-bulat. Sekarang tiba masa sakitnya, kau katakan tak wajib sholat. Meleleh air matanya, dia ingin sholat. Menggeletar tangannya mau mengambil air, tak sanggup. Kau katakan sholatnya tak wajib. Suamimu yang kau jumpa umur 25 tahun, setelah lajang, setelah gadis, jumpa dewasa, kau layani dia seperti raja. Emakmu yang 9 bulan 10 hari mengandungmu, mengalir darahnya dalam darahmu, kau biarkan. Kau katakan kau layak masuk surga. Layak kau masuk surga. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Saya ingatkan saudaraku yang laki-laki, yang perempuan, jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat. Peminum khamar, pezina, pejudi boleh jadi di dunia dia senang. Di mana ditangkapnya azab? Di akhirat nanti ditangkap azab. Tapi ada dosa di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat. Apa? Orang tua. Kalau masih hidup sekarang, balik dari sini, belikan makanan, bawakan dia, suapkan ke mulutnya. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Bawakan dia ke tempat yang senang. Orang-orang Cina, kalau ada emaknya tua, ada ayahnya, hoki.
Pergi saya ke Malaysia ceramah, saya tengok orang Cina sedang menyuap emaknya di mall mewah, di restoran mahal. Tak berambut lagi, mak sudah tua disuapnya. Kenapa mereka sayang betul? Hoki pemancing rezeki, kata dia. Dibelikannya kursi goyang, diberikannya makanan enak-enak. Kalau dia sudah meninggal, berikan 2 sak 3 sak semen, antarkan ke masjid yang perlu bangunan untuk almarhumah emakku. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tidak ada kebahagiaan selain bakti kepada orang tua. Itulah kaji kita subuh ini. Kita doakan saudara kita yang hatinya belum mendapat hidayah, semoga Allah berikan hidayah. Yang tadi mau menikah, semoga cepat jodohnya solihah insyaallah. Dan saudara kita di Rohingya, saudara kita di Aleppo, Halab, saudara kita di Palestina, ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami menghadapi orang-orang kafir. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Bantu kami menghadapi orang-orang munafik. Wansurna 'alal qaumil zalimin. Tolong kami menghadapi orang yang zalim. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Bantulah Islam, bantu orang yang muslim ya Allah. Waqdhulil kafarata wal musyrikin. Rendahkan, hinakan, binasakan orang kafir. Wadammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh agamamu. Allahumma farriq jam'ahum. Pecahkan persatuan mereka. Wasyattid syamlahum. Cerai-beraikan barisan mereka. Waj'alhum fi nuhurihim. Matikan mereka. Wal'anhum la'nan tawila. Laknat mereka dalam laknat yang berkepanjangan. Allahumma alaika bil yahud wa man wamahum. Kami serahkan kepada engkau Yahudi, orang-orang yang berafiliasi untuk memusuhi orang Islam ya Allah. La tada' lana zamban illa ghafarta. Segala dosa kami ampunkanlah. Wala aiban illa satarta. Semua aib kami tutupilah. Wala aziban illa zawajta. Yang akan menikah mudahkan urusan, pertemukan jodohnya ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuannya. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit berikan kesembuhan. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu. Wala hajatan min awaijid dunia wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat di dunia dan di akhirat, ridha engkau pada hajat itu, baik hajat itu untuk kami. Illa qadaitaha wa yassartaha. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, tunaikanlah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.